Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas silahkan pimpin untuk berdoa. Alhamdulillah. Oke, anak-anak ada yang tahu materi kita apa hari ini? Ada yang tahu? Oke, materi kita kali ini adalah bentuk dan jenis badan usaha. Nah, tapi sebelum Ibu masuk ke penjelasan materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini ada yang suka makan mie instan? Banyak ya. Kalian tahu nggak sih perusahaan mana yang memproduksi mie instan tersebut? Wah, ternyata kalian tahu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalian tahu nggak sih perusahaan yang tadi kalian sebutkan itu masuknya jenis perusahaan apa? Ada yang tahu? Nggak ada, masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, kalian tahu PLN? Produk PLN itu apa sih yang kita gunakan? Listrik ya. Nah, listrik itu kan yang kita gunakan sehari-hari ya. Jadi kalian tentunya sudah tidak asing dengan PLN ini. Nah, pertanyaan Ibu, kalian tahu nggak sih PLN ini masuknya jenis badan usaha apa? Ada yang tahu? Masih bingung? Oke, nggak apa-apa. Nah, itu dia materi yang akan kita bahas hari ini terkait jenis perusahaan, bentuk badan usaha gitu kan. Jadi silakan diperhatikan baik-baik karena ini akan berguna untuk kalian ke depannya gitu kan. Kan nanti kalau misalnya kalian bekerja nih di perusahaan, nanti kan ada perusahaan jasa, ada yang di perusahaan dagang, ada yang di perusahaan manufaktur misalnya. Itu kan berbeda-beda gitu kan. Nah, dalam pencatatan akuntansinya pun akan ada perbedaan. Oleh karena itu, kalian harus tahu dulu jenis perusahaannya itu ada apa aja, ciri-ciri dari perusahaan ini itu apa aja gitu kan dari setiap perusahaannya. Jadi, silahkan pokoknya diperhatikan baik-baik ya. Oke, kalau begitu Ibu izin share screen ya. Nah, pertama kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Nah, menurut kalian perusahaan dan badan usaha itu sama atau beda? Pasti masih banyak yang beranggapan bahwa perusahaan dan badan usaha itu sama ya, padahal keduanya itu berbeda, tetapi memang memiliki keterkaitan. Nah, oleh karena itu kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Perusahaan itu apa sih gitu kan? Nah, perusahaan ini adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi suatu barang atau jasa. Sedangkan badan usaha adalah organisasi yang menggunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, simpelnya kalau perusahaan itu adalah tempatnya, kalau badan usaha itu adalah organisasinya. Oke, sampai sini dapat membedakan ya mana perusahaan dan apa itu badan usaha. Selanjutnya kita masuk ke jenis perusahaan. Nah, jenis perusahaan itu ada 3. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu memberikan pelayanan berupa jasa kepada konsumennya. Oke, contohnya ada yang bisa memberikan contoh dari perusahaan jasa? Tukang cukur, betul ya. Tukang cukur itu termasuknya ke perusahaan jasa gitu kan. Ada lagi salon gitu ya, panggilnya salon gitu biar agak keren. Oke, ada lagi yang biasa kalian gunakan, jasa dari ekspedisi gitu kan. Kalau kalian mau kirim paket atau kalau kalian habis belanja online gitu kan, paketnya kan dikirim melalui ekspedisi. Nah, ekspedisi ini salah satu contoh dari perusahaan jasa. Lalu yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang kegiatannya itu membeli barang lalu selanjutnya menjual kembali barang tersebut kepada konsumen. Contohnya apa? Contohnya ada yang bisa menyebutkan? Contohnya itu ada supermarket.
Nah, kalau kalian tahu supermarket itu kan barang yang dijualnya itu kan dari supplier gitu kan, maksudnya ada perusahaan lain gitu kan. Supermarket tersebut membeli barang dari perusahaan lain, lalu supermarketnya hanya menjual barang tersebut, tidak memproduksi barang secara langsung gitu. Oke, paham ya? Nah, yang terakhir itu ada perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang kegiatannya itu mulai dari mengolah bahan, bahan mentah, bahan dalam proses, bahan hingga menjadi bahan jadi itu dilakukan oleh perusahaan gitu kan, sampai barang tersebut dijual kepada konsumen. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada perusahaan di industri kendaraan. Oke, jadi sampai sini paham ya. Kalau tadi perusahaan jasa itu memberikan pelayanan berupa jasa, kalau perusahaan dagang itu membeli lalu menjual. Nah, kalau manufaktur itu membuat, mengolah gitu kan sampai menjual itu dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak Ibu anggap paham dulu ya. Kita masuk dulu ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membahas bentuk dari badan usaha. Ada apa aja sih gitu kan. Nah, yang pertama kita membahasnya berdasarkan kegiatannya terlebih dahulu. Bentuk badan usaha berdasarkan kegiatannya itu ada 5. Yang pertama adalah badan usaha ekstraktif. Ada yang pernah mendengar badan usaha ekstraktif? Masih agak asing ya mungkin. Oke, gak apa-apa. Nah, badan usaha ekstraktif ini adalah badan usaha yang kegiatannya itu mengolah kekayaan yang sudah disediakan oleh alam. Contohnya, ada yang bisa memberikan? Ada? Ada yang tahu contoh dari badan usaha ekstraktif ini? Pertambangan. Iya betul ya, pertambangan. Pertambangan ini salah satu contoh dari badan usaha ekstraktif, karena kan pertambangan itu mengolah kekayaan yang sudah disediakan alam ya, seperti mengambil emas dan lain sebagainya. Pokoknya itu kan sudah disediakan oleh alam gitu kan. Oke, selanjutnya yaitu ada badan usaha agraris. Kalau agraris udah tidak asing ya istilahnya gitu kan. Nah, apa sih gitu kan badan usaha agraris? Badan usaha agraris ini adalah badan usaha yang kegiatan usahanya itu mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Contohnya apa? Contohnya ada pertanian, perkebunan teh, dan lain sebagainya. Pokoknya yang memanfaatkan tanah untuk supaya bisa menghasilkan gitu kan. Nah, yang ketiga itu badan usaha industri. Badan usaha industri ini adalah badan usaha yang kegiatan usahanya itu menghasilkan barang, kalau tidak meningkatkan nilai guna barang. Nah, jadi kegiatannya itu tadi menghasilkan barang atau meningkatkan nilai guna barang. Contohnya apa? Contohnya ada pabrik roti, pabrik tekstil, percetakan buku, dan lain sebagainya. Pokoknya masih banyak ya. Nah, yang keempat itu badan usaha dagang. Badan usaha dagang ini adalah badan usaha yang kegiatan usahanya itu membeli dan menjual kembali barang hasil produksi tanpa mengubah nilai dan bentuk dari barang tersebut. Contohnya apa? Contohnya itu banyak ya, ada toko kelontongan, toko buku, ataupun tadi supermarket yang ibu sebutkan. Nah, pokoknya banyak ya contohnya. Nah, yang kelima adalah badan usaha jasa. Badan usaha jasa ini adalah badan usaha yang menyediakan layanan berupa jasa. Contohnya apa? Banyak ya. Ada perhotelan, ada travel, tukang cukur juga masuk, ekspedisi juga masuk. Pokoknya banyak ya contohnya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak berarti Ibu anggap paham dulu ya. Kita masuk dulu ke materi selanjutnya. Oke, kalau tadi kita membahas berdasarkan kegiatannya, kalau sekarang kita membahas bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Nah, bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal itu ada 3. Yang pertama BUMN. Nah, yang tahu kepanjangan BUMN? Nah, iya, betul ya, badan usaha milik negara. Jadi apa sih BUMN ini?
BUMN ini adalah badan usaha yang tahu yang dimodali dan apa? Kayak badan usaha yang dimodali dan didirikan oleh negara. Nah, yang dimana modal BUMN ini adalah sebagian besar atau seluruh modalnya itu berasal dari negara. Oke, sampai sini paham ya pengertiannya. Nah, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa BUMN ini terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah Badan Usaha Perseroan atau Persero, dan yang kedua adalah Badan Usaha Umum atau Perum. Nah, yang dimaksud dengan BUMN Persero ini adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, yaitu yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya itu 51%-nya saham tersebut dimiliki oleh negara gitu ya. Nah, yang badan usaha perseroan ini selain untuk melayani kebutuhan masyarakat juga untuk mencari keuntungan ya. Jadi orientasinya itu juga pada profit. Contohnya apa? Contohnya banyak ya, ada PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, pokoknya masih banyak lagi ya. Sedangkan badan usaha Perum, sedangkan badan usaha umum atau Perum ini adalah badan usaha yang dimana seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara dan tidak terbagi dalam saham, kecuali bagi perusahaan yang sudah go public ya. Nah, tujuan dari Perum ini itu tuh untuk kebermanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau gitu kan. Contohnya apa? Contohnya banyak, ada Perum Damri gitu kan. Kalau kalian mungkin juga pasti pernah dong naik Damri gitu kan. Ada Perum Bulog, Perum Pegadaian, pokoknya masih banyak lagi ya. Nanti untuk contoh-contoh yang lebih banyaknya silahkan nanti kalian cari di buku atau di Google juga pasti banyak ya referensinya. Nah, selanjutnya badan usaha yang kedua itu apa? Kalau tadi BUMN, nah sekarang yang kedua adalah BUMS. Dan yang tahu BUMS kepanjangannya apa? Iya betul ya, badan usaha milik swasta. Nah, BUMS ini adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Ternyata BUMS ini juga dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada perusahaan perseorangan, di mana modal dan tanggung jawab dari perusahaan perseorangan ini dipegang oleh satu orang secara pribadi. Yang kedua ada firma. Nah, firma ini merupakan suatu persekutuan dari dua orang atau lebih dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan dengan menggunakan satu nama. Nah, lalu nanti keuntungannya bagaimana? Keuntungannya nanti dibagi adil gitu kan, sesuai kesepakatan. Nah, dalam firma ini setiap sekutu atau setiap anggota itu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam perusahaan. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini juga sama ya, merupakan persekutuan dari dua orang atau lebih. Tetapi perbedaannya dalam persekutuan komanditer ini, beberapa sekutu itu hanya menyerahkan modal dan sekutu yang lainnya yang menjalankan perusahaan. Oleh karena itu, dalam sekutu komanditer ini dikenal dengan dua istilah sekutu. Yang pertama sekutu aktif, yang kedua adalah sekutu pasif. Sekutu aktif itu berarti sekutu yang selain memberikan modal juga menjalankan perusahaan. Kalau sekutu pasif adalah perusahaan yang hanya memberikan modal tanpa ikut menjalankan perusahaan. Lalu yang terakhir adalah perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas atau PT ini adalah badan usaha yang didirikan beberapa orang yang berbadan hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal yang terakhir adalah koperasi. Koperasi ini pasti sudah tidak asing dong kalian mendengarnya. Nah, apa itu koperasi? Koperasi ini adalah badan usaha
yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang dijalankan dengan prinsip perekonomian dan juga berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Contohnya ada yang bisa menyebutkan? Banyak ya, jadi sekalian kita sebenarnya banyak loh koperasi itu. Ada koperasi guru, koperasi karyawan, koperasi sekolah gitu kan. Sekarang kan sekolah-sekolah juga sudah banyak ya yang membuka koperasi gitu kan. Pokoknya banyak ya. Nah, oke, materinya sudah selesai Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, berarti Ibu yang akan bertanya. Oke, berarti Ibu saja ya yang bertanya. Sekarang gini, Ibu akan bertanya, nanti silahkan angkat tangannya. Kalau yang bisa, silahkan langsung menjawab. Oke, coba tadi sebutkan perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Yang bisa? Oke, silahkan. Iya, betul ya. Jadi kalau perusahaan dagang itu membeli barang lalu menjual, kalau manufaktur itu membuat sendiri barangnya lalu dijual, betul ya. Oke, berarti untuk perbedaannya cukup paham ya. Oke, selanjutnya coba sebutkan 2 perusahaan yang kalian ketahui yang termasuk BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Ada yang bisa? Oke, silahkan. Iya, betul ya. Nah, contohnya juga sudah bisa memberikan ya, berarti kalian sudah bisa membedakan mana yang BUMS, mana yang BUMN, mana yang koperasi gitu kan. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu karena sepertinya tadi banyak juga yang ingin menjawab dan sepertinya jawabannya hampir sama gitu kan. Jadi Ibu anggap kalian itu sudah paham gitu kan materi kali ini. Nah, oleh karena itu Ibu akan memberikan sedikit oleh-oleh. Oleh-olehnya itu adalah tugas. Nanti kalian silahkan kerjakan tugas individu di buku halaman 10. Nanti itu ada soalnya, silahkan dikerjakan. Soalnya itu berupa identifikasi gitu kan. Nanti kalian harus mengidentifikasi suatu perusahaan. Pokoknya nanti ikuti saja instruksi yang ada di buku gitu kan. Nanti silahkan dikumpulkan tugasnya 1 minggu dari sekarang maksimalnya ke email Ibu ya. Oke, oh iya, untuk presensi silahkan diisi, sudah Ibu sebar di grup WhatsApp. Meskipun semuanya hadir ya, tapi harus tetap mengisi presensi. Oke, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, karena waktunya juga sudah habis, semoga kalian benar memahami materi kita kali ini. Dan semoga juga kalian tetap sehat ya. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan. Oke, kalau begitu mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.